Baik, saya akan menjelaskan tentang persalinan prematur. Pengertiannya ialah sebuah cara mengeluarkan hasil konsepsi yang bernyawa dari uterus ke dunia disebut persalinan. Berdasarkan WHO, persalinan prematur ialah melahirkan kisaran antara umur kehamilan 20 minggu dan di bawah 37 minggu atau 259 hari usia kehamilan yang diukur dari awal hingga terakhir menstruasi. Penyebab etiologi persalinan prematur bukanlah kondisi tunggal, tetapi bersifat multifaktorial. Stres maternal, inflamasi intraminion sering disebabkan infeksi eskenden dari vagina, pendarahan di CD2, dan kelainan vaskuler seperti apropsio plasenta, plasenta previa atau lesi plasenta yang menyebabkan underversion arteri. Plasenta adalah beberapa keadaan yang menyebabkan persalinan prematur. Penuaan DESI2, prematur decidual cessation, kompetensi serviks yang disebabkan oleh trauma atau setelah tindakan konbiopsi, distori uterus, overtensi uterus yang disebabkan oleh kehamilan gemili atau polyhydramnion, infeksi ekstra urin dan proses hormonal juga dapat menjadi penyebab persalinan prematur. Indikasi dan kontraindikasi persalinan prematur. Indikasi paling umum atas intervensi medis yang mengakibatkan persalinan prematur yaitu preeklamsia, distres janin, berat badan kurang selama kehamilan, dan solusi plasenta. Sedangkan penyebab lain yang kurang umum yaitu hipertensi kronik, plasenta previa, pendarahan tanpa sebab yang jelas, diabetes, penyakit ginjal, imunosuria RH, dan malformasia kongenital. Sedangkan kontraindikasi yaitu pertama, kelainan letak jantung, letak janin, 2, disproporsi kepala panggul, 3, plasenta previa totalis, plasenta previa letak rendah di belakang, 4, gawat janin, 5, uterus yang cacat yaitu pasca seksia sesar klasik, seksual sesar yang tidak diketahui jenisnya, pasca hidrografi akibat ruptura uteri, pasca memektomi, dan intramural. Prosedur kerja dari persalinan preteram, yaitu yang pertama ialah tokolisis, yaitu yang pertama obat golongan beta analgesik atau penghambat kanal kalsium, atau dapat digunakan sebagai tekolisis yang pertama untuk memperpanjang kehamilan sementara atau 48 jam guna memberikan kortikosteroid antenatal yang bermanfaat untuk mematangkan par, atau pemberian GSO4 sebagai neoprotektor dan atau transport ibu ke fasilitas kesehatan tersier. Yang kedua ialah pemberian tokolisis secara terus-menerus tidak direkomendasikan karena tidak efektif dan tidak meningkatkan keluaran neonatus. Yang ketiga ialah tokolisis dikontraindikasikan pada kasus kematian janin intraneoterin atau anomali janin yang bersifat letal, preeklamsia berat atau eklarsia, pendarahan maternal dengan gangguan hemodinamik atau ketuban pecah dini preteram. Nah, yang kedua itu ialah kortikosteroid yang antenatal. Yang pertama ialah pemberian kortikosteroid antenatal direkomendasikan pada perempuan usia kehamilan 24 sampai dengan 34 minggu dengan resiko kelahiran preterm dalam 7 hari. Kedua ialah pengulangan pemberian kortikosteroid dapat diberikan pada pasien dengan riwayat pemberian kortikosteroid lebih dari 7 hari sebelumnya. Nah, yang ketiga, pemberian kortikosteroid dapat ditawarkan pada pasien dengan usia kehamilan 23 pangkat plus 0 sampai dengan 23 pangkat plus 6 dengan resiko kelahiran preterm dalam 7 hari. Yang keempat, pada pasien dengan usia kehamilan di atas 34 minggu sampai dengan 36 belum pernah mendapatkan terapi kortikosteroid sebelumnya dan memiliki resiko persalinan dalam 7 hari.
dan pemberian kortikosteroid dapat diberikan tanpa kolisis dan tanpa penundaan persalinan apabila terjadi indikasi. Antibiotik. Pemberian antibiotik tidak rutin pada perempuan dengan persalinan preterm tanpa ketuban pecah dan tanpa tanda infeksi. Pemberian antibiotik profilaksis diberikan pada perempuan dengan PPROM atau disebut dengan preterm premature rupture of membrane. Magnesium sulfat sebagai neuroprotektif. Penggunaan magnesium sulfat atau biasa disebut dengan MgSO4 dapat diberikan pada pasien dengan usia kehamilan 23-32 minggu yang diperkirakan terjadi kelahiran preterm dalam waktu 24 jam. Magnesium sulfat diberikan dengan dosis loading 4 gram bolus intravena dalam waktu 30 menit. Dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1 gram per jam hingga maksimum 24 jam atau terjadi proses persalinan. Ketika magnesium sulfat diberikan, harus dilakukan pemantauan terhadap ibu sesuai dengan protokol pemberian magnesium sulfat pada preeklamsia atau eklamsia dengan syarat yang pertama, tersedia kalsium glukonat 10%, ada refleks patella, frekuensi nafas lebih dari 16 kali per menit, dan jumlah urin minimal 0,5 mU per kilogram berat badan per jam. Waktu pemasangan klem tali pusat. Penundaan pemasangan klem tali pusat selama 30 detik sampai 3 menit dapat dilakukan dalam keadaan ibu dan bayi stabil. Pada keadaan ibu atau bayi tidak stabil, dilakukan pengurutan tali pusat ke arah bayi dan pemasangan klem tali pusat sesegera mungkin. Sebelum klem dipasang, bayi diposisikan di bawah level plasenta.